melakukan tindakan kedua. Yang pertama-tama saya akan menggunakan APD dulu terlebih dahulu. Sini ada bara squat, saya memakai bara squat terlebih dahulu. Kemudian setelah itu menggunakan penutup kepala. Selanjutnya menggunakan kacamata. Kemudian menggunakan sepatu bot. Setelah selesai menggunakan APD lengkap, kemudian kita mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Mohon maaf, kakinya bisa ditekuk dulu ke atas. Posisikan pasien dalam keadaan litotomi. Kemudian kita mengecek apakah sudah ada tanda-tanda kala 2 pada pasien. Kita mengecek, Mas Ibu, apakah di sini sudah ada tekanan pada perineum ibu, pada anus ibu. Kemudian apakah vulva dan vaginanya sudah membuka. Terus kemudian apakah sudah ada rasa dorongan ingin menelan. Kemudian apakah perineum sudah menonjol. Ya, kita ke pengecekan alat-alat, apakah alat-alatnya sudah lengkap atau belum. Di sini sudah lengkap ya alat-alatnya dan menariknya di bak instrumen. Kemudian kita mematahkan botol oksitosin. Setelah selesai, disimpan lagi, kemudian dibuang ke tempat sampah kering. Kemudian menggunakan handspoon. Melakukan pengambilan cairan oksitosin dengan prinsip Von Hem. Masukkan dan tangan saya memegang botol oksitosin dan mengambil cairan oksitosin sampai habis dalam isi botol oksitosin. Setelah selesai mengambil cairannya, membuang botol oksitosin ke sampah safety box. Kemudian menutup lagi kembali. Kemudian melakukan aspirasi. Sudah keluar ya cairannya. Kemudian menariknya kembali ke dalam bak instrumen. Memakai handspoon sebelah tangannya lagi. Ya, setelah kita selesai menggunakan handspoon kepada dua tangan kita mendekatkan bengkok dan kapas sublimat di dekat ibu. Ibu, mohon maaf kakinya diangkat lagi ya Bu ya, ditekuk lagi seperti tadi. Posisikan ibu litotomi. Karena kita akan melakukan sampah hygiene dulu terhadap ibu. Ibu mohon maaf ya. Saya buka. Kemudian lakukan vulva hygiene dari yang terjauh, lakukan dari yang terdekat, kemudian dari tengah, dari atas sampai bawah. Setelah kita selesai melakukan vulva hygiene terhadap ibu, kemudian kita mengecek apakah ibu sudah ada crowning atau belum. Kalau misalkan terlihat sudah ada crowning, kepala terlihat di sini, kita tidak usah lagi melakukan pengecekan dalam atau PD ya. Kalau misalkan ibu belum terlihat crowning bagian kepala janin di sini, berarti kita bisa melakukan pemeriksaan dalam terhadap ibu. Yang pertama, masukkan dulu jari tengah kita, kemudian masukkan lagi jari telunjuk kita.
kita memeriksa apakah selaput ketubannya sudah pecah atau belum. Kemudian, apakah kepala janinnya sudah turun atau belum? Sudah sejauh mana kepala bayinya turun? Kita melihat vulva hygiene ibu seperti apa ya di sini, apakah bersih atau tidak. Tadi kita sudah melakukan vulva hygiene terhadap ibu. Kemudian setelah selesai kita vulva hygiene dan PD terhadap ibu, kita membereskan alat gigi terlebih dahulu. Yang ini dibuang ke sampah medis. Kemudian ini taruh di larutan klorin. Ini terlalu aku kalah sabar. Setelah kita selesai melakukan itu, kita membuka handscoon di larutan klorin terlebih dahulu secara terbalik. Kemudian kita ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan DJJ atau detak jantung janin menggunakan Limex. Ibu, maaf ya, saya periksa dulu detak jantung janinnya ya ibu. Diperiksa terlebih dahulu sebelah mana. Sebelah sini ibu. Ibu mohon maaf ya, saya membelakangi ibu. Kemudian sambil dipegang kan ibu. Ibu, detak jantung janinnya normal ya, 145 kali per menit. Ibu, tadi saya kan sudah melakukan pemeriksaan dalam terhadap ibu ya. Dan ibu sudah memasuki pembukaan 10. Ibu nanti kalau misalnya soal persalinan mau ditemani sama siapa ibu? Oh, sama suami saya, Bu. Suaminya ada di sini ya bu ya, ada di depan ya, nanti saya panggilkan. Ini bisa ditaruh di sini ya ibu, dijepit. Nah, di bawah lutut seperti itu dua-duanya ya ibu. Kemudian nanti kepala ibu terpedit ke dada ya. Ini diangkat seperti itu. Mata ibu nanti tidak boleh tertutup ya ibu, sama ibu proses melahirkan ya, selama saya ngantuk gimana, Bu? Gak boleh ngantuk ibu. Gak boleh keluar matanya. Tadi sudah bisa dipahami ibu cara yang saya berikan. Iya, Bu, sudah. Ya. Kemudian ibu posisinya enaknya seperti apa? Udah sepertinya, Seperti ini Ibu. aja ya ibu ya. Yaudah kalau begitu. Kemudian selanjutnya kita akan menyimpan kain di bawah bokong ibu. Ibu mohon maaf ya, diangkat dulu Ya, bokongnya monggo, sedikit. Bu. Kainnya sudah dibentukkan tidak seperti ini. Maaf ya ibu, diangkat dulu. Bokongnya diangkat sedikit ya bu. Kemudian setelah itu kita menaruh kain kenal di atas perut ibu. Maaf ya ibu. Setelah itu menaruh handuk di atas perut ibu. Kemudian setelah itu kita memakai handscoon. Memakai handscoon, kemudian kita akan masuk ke tahap stand ya, yaitu menahan kepala supaya tidak terjadi penekanan pada perineum. Kemudian tangan kiri kita menahan di atas perineum ibu agar tidak terjadi robekan dari ureter sampai ke klitoris, yang tangan sebelahnya menahan di bawah perineum ibu. Kita masuk ke dalam sarung dan menekan di bagian perineum bawah ibu dan di bagian atas agar tidak terjadi robekan. Kemudian membantu ibu untuk mengedan. Ibu, ngedan ibu, demes bu, ngedan bu. Iya terus bu, ibu jangan marah ya bu ya. Terus bu, ibu pintar. Ibu kalau mulusnya udah nggak ada, boleh istirahat dulu. Bapak, boleh ibunya dikasih minum dulu ya, atau mau makan dulu silahkan. Kemudian jika mulusnya ada lagi, ibu dianjurkan untuk mengedan kembali. Silahkan ngedan lagi bu, ayo bu, dorong bu. Ya, pintar terus bu, terus bu, kepalanya terus lihat bu. Kita masuk, terus bu, sampai kepala bayinya keluar ya bu. Kepala bayinya sudah keluar, ibu tiup ya bu, ditiup fu ya bu. Fu, bilang fu, ya pintar, terus ibu. Kepalanya sudah terlihat, kemudian kita memeriksa apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Tidak ada lilitan tali pusat, kemudian biarkan bayi melakukan vaksi luar. Melakukan vaksi luar, kita melakukan biparietal, yaitu tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, kemudian lakukan bahu anterior, kemudian bahu posterior. Setelah itu tangan kita menangkap sebenarnya, kemudian tangan kiri menyusuli sampai tali pusat, kemudian bayi ditaruh di ibu. Ini bayinya ditaruh di perut ibu, kemudian bayi dibersihkan terlebih dahulu.
di bagian kepala, kemudian badan, bagian telapak tangan bayi tidak boleh dibersihkan. Setelah selesai dikeringkan pakai handuk, kemudian kita menggantinya. Setelah itu membungkus bayi dengan menggunakan kain agar bayi tetap hangat. Oke. Dipelihara dulu apakah tangisannya normal, kemudian ada tonus otot, kemudian sama warna kulitnya. Setelah itu menunjukkan keluarga boleh untuk memegang bayinya. Selesai pada bayi, kita mengecek apakah ada janin kedua atau tidak. Tidak ada. Setelah tidak ada, kemudian kita menyuntikkan oksitosin. Dan penyuntikan oksitosin terhadap ibu, buang ke dalam safety box, disuntikan di bagian paha luar ibu, kemudian buang ke dalam safety box. Setelah itu kita mengklaim dari pusat bayi. Kemudian melakukan pengujian. Setelah itu selimuti bayi, kemudian bayi bisa dilakukan EMD oleh ibu. Dia mencari putih susu ibu selama 1 jam. Sekarang saya sudah selesai melakukan tindakan kala 2. Semoga hasilnya memuaskan dan semoga hasilnya benar. Selamat menyaksikan. Silahkan subscribe. Terima kasih.